Perusahaan PTX berfokus pada dukungan dan pengembangan perangkat lunak sumber terbuka atau open source software, namun belum memiliki suatu model estimasi biaya yang sistematis dalam menentukan proyek yang ditawarkan. Saat ini, keputusan proyek hanya didasarkan pada evaluasi teknis tanpa mempertimbangkan estimasi biaya dan usaha yang diperlukan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengembangan suatu model estimasi biaya perangkat lunak yang dapat meningkatkan pengambilan keputusan proyek secara efektif. Latar belakang ini menyoroti kebutuhan akan suatu model estimasi biaya perangkat lunak yang dapat membantu PTX dalam merencanakan dan mengelola proyek-proyek TI mereka dengan lebih efisien. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah pada penggunaan model Kokomo 2 dalam konteks perusahaan tersebut. Dalam rumusan masalahnya, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah model perkiraan biaya perangkat lunak menggunakan Kokomo 2 di PTX. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan suatu alat yang dapat memberikan perkiraan biaya yang lebih akurat dan terstruktur dalam pengambilan keputusan proyek. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun model estimasi biaya perangkat lunak yang dapat digunakan oleh PTX dalam mengevaluasi proyek-proyek TI mereka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan meningkatkan tingkat keberhasilan dalam membangun dan mengelola proyek-proyek TI mereka dengan lebih efektif. Baiklah, lanjut di selanjutnya. Di sini kita membahas tentang metodologi. Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini dari dua pendekatan utama, yaitu metode penelitian deskriptif, yang kedua metode penelitian tindakan applied research. Desain penelitian mengikuti perencanaan yang sistematis dengan langkah-langkah yang meliputi studi literatur, pengumpulan data proyek dari PTX pada tahun 2013 sebanyak 10 proyek, pengujian data untuk mengukur akurasi model estimasi, analisis dan interpretasi hasil untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Melalui kombinasi kedua metode ini, penelitian ini diharapkan menyediakan pemahaman yang komprehensif tentang estimasi biaya perangkat lunak di PTX serta memberikan solusi yang relevan dan teruji secara empiris. Jadi di materi ini yang bagian ini, studi ini menggunakan dua pendekatan utama dalam metodologi penelitiannya, yaitu metodologi penelitian deskriptif dan penelitian tindakan applied research. Nah, penelitian deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan yang ada, sedangkan metode penelitian tindakan bertujuan untuk memberikan solusi konkret atas masalah yang dihadapi dalam konteks praktis. Nah, dalam menjalankan desain penelitian, langkah-langkah yang dirancang secara sistematif itu tadi kan ada 4. Yang pertama itu ada studi literatur. Nah, ini dilakukan untuk memahami landasan-landasan teoritis dalam temuan sebelumnya terkait estimasi biaya perangkat lunak. Lalu yang kedua itu data proyek PTX yang dari tahun 2013 sebanyak 10 proyek itu digunakan sebagai basis untuk analisis data. Setelah itu data diuji untuk mengukur akurasi model estimasi yang telah dikembangkan. Lalu hasil pengujian itu kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan yang relevan dan memberikan rekomendasi apa yang akan diambil selanjutnya. Nah, dengan menggabungkan kedua metode ini, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang estimasi biaya perangkat lunak di PTX. Lebih dari itu, solusi yang dihasilkan juga telah diuji secara empiris sehingga memiliki relevansi dan kegunaan nyata dalam konteks praktis perusahaan. Baik, untuk slide selanjutnya, studi ini melibatkan langkah-langkah yang terstruktur untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya guna memahami estimasi biaya proyek menggunakan perangkat lunak di PTX. Pertama, informasi dari 10 proyek TI dikumpulkan melalui kuesioner. Data tersebut dikumpulkan mencakup berbagai aspek seperti ukuran proyek, KSLOC, atribut penggerak biaya, faktor skala, dan usaha aktual dalam person month.
Setelah data terkumpul, berikutnya adalah menghitung nilai faktor skala menggunakan rumus tertentu yang bergantung pada ukuran proyek. Kemudian nilai penggerak biaya dihitung dengan mengalihkan nilai atribut penggerak biaya dengan bobot yang sesuai dari tabel Kokomo 2. Untuk mengestimasi usaha proyek, rumus Kokomo 2 digunakan kembali dengan memperhitungkan ukuran proyek, faktor skala, dan faktor pengalih effort multiplier. Selanjutnya, untuk mengevaluasi akurasi model estimasi yang telah dikembangkan, dua metrik digunakan, yaitu mean relative error dan PRED 25%. MRE mengukur kesalahan relatif antara usaha estimasi dan usaha aktual, sementara PRED 25% mengidentifikasi persentase proyek dengan usaha estimasi kurang dari 25% dari usaha aktual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses estimasi biaya perangkat lunak di PTX serta memberikan dasar untuk meningkatkan keakuratan estimasi tersebut di masa depan. Hasil penelitian ini menyajikan nilai skala faktor dari semua proyek yang telah dilakukan dalam proses estimasi usaha menggunakan metode Kokomo 2. Nilai-nilai ini merupakan hasil perhitungan rata-rata untuk setiap faktor skala yang digunakan dalam data proyek yang diselidiki. Dengan demikian, nilai-nilai ini memberikan gambaran tentang seberapa besar pengaruh faktor skala terhadap estimasi usaha perangkat lunak di PT ini. Selain itu, hasil penelitian juga mencakup nilai 17 cost driver yang digunakan dalam proses estimasi usaha perangkat lunak menggunakan Kokomo 2 beserta perkaliannya dari seluruh data proyek yang diuji. Cost driver ini mencakup berbagai aspek yang memengaruhi biaya proyek seperti keahlian analisis, keterampilan, programmer, kompleksitas algoritma, dan lainnya. Dengan demikian, informasi ini memberikan wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi estimasi biaya perangkat lunak di PT ini. Kedua hasil tersebut merupakan bagian penting dari penelitian ini karena mereka memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan model estimasi yang lebih akurat dan efektif di masa depan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi estimasi biayanya, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan pengelolaan proyek perangkat lunak mereka. Grafik perbandingan antara usaha aktual dengan usaha Kokomo 2. Nah, yaitu berdasarkan data aktual dan data estimasi model Kokomo 2, pada tabel 4.3 dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai MRE dan PRED 25%. Berikut adalah hasil perbandingan peningkatan MRE dan PRED 25% pada usaha Kokomo 2. Nah, adapun berikut dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa hasil akhir dari 10 proyek menunjukkan bahwa kesalahan estimasi menggunakan Kokomo 2 sekitar 32,49% dari usaha aktual dengan tingkat ketepatan prediksi sebesar 4040%. Hasil pemodelan estimasi usaha perangkat lunak menggunakan model Kokomo 2 memberikan prediksi 40% dan akurasi 32,49% terhadap usaha aktual di PTX. Nah, yaitu tingkat akurasi tinggi karena MRE rendah. Yang selanjutnya, model Kokomo 2 dapat digunakan untuk menghasilkan estimasi biaya perangkat lunak yang cukup akurat untuk proyek-proyek IT di PTX. Nah, namun penting untuk diingat bahwa model ini hanya mempertimbangkan beberapa faktor dan tidak dapat menjamin akurasi 100%.